dan fitnah. Fitnah itu akan batal kalau seseorang itu bertindak. Apa tadi? Fitnah itu akan batal apabila seseorang bertindak demi kepentingan publik itu. Matamu itu, Rapli Harun, bodat kau memang. Makanya kau ngajinya jangan di Monas. Di mana kau ngajinya? Di Monas. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalannya segera tuntas? Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan, nggak ada masalah. Nanti ada banding, ada kasasi, ada PK, oke, nggak ada masalah. Lama sekali ingin ini segera tuntas gitu loh. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan, nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan, nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu. Pertama, saya pikir kita kok nggak membangun ya masalah negara ini dengan husnudzon, prasangka baik. Artinya prasangka baik kalau ditunjukkan selesai. Jangan kemudian membangun suudzon. Nanti kalau ditunjukkan akan. Hei Tompel, bacotmu tuh licin banget kayak belut disiram minyak jelantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang tentang pernyataan ya si Tompel ya yang direspon banyak netizen. Walaupun respon netizen ya sangat skeptis kalau menurut saya pribadi. Intinya teman-teman ya, tiba-tiba saja si Tompel ini meminta damai kepada Jokowi. Pel ada aja kau ini ya. Si Tompel ya mengatakan bahwa rakyat tidak keberatan jika persoalan ya tersebut, maksudnya adalah ijazah palsu Pak Jokowi, tidak dilanjutkan ya di jalur hukum. Rakyat mana Pel? Kira-kira yang nggak keberatan Pel? Kau ini suka membawa-bawa nama rakyat Pel. Memang nggak ada rakyat itu ya yang keberatan. Bahkan nggak ada rakyat itu yang ngurusin ijazah Pak Jokowi, Pel. Karena mereka semua yakin ijazah Jokowi asli. Selain itu teman-teman ya juga katanya kliennya si Tompel ini juga tidak akan keberatan kok kalau isu ijazah Jokowi ini tidak dilanjutkan di jalur hukum. Ya jelas nggak keberatan, Pel. Ya kan, lah kalian kan sudah sadar ya akan kalah, ya kan, sebentar lagi akan bersatu sebagai tersangka. Selain itu teman-teman ya ada pernyataan RH ya, tahu ya RH ya, si Kirun itu, si orang yang mengaku sebagai ahli hukum tata negara. Padahal ya kan omongannya jauh api dari panggang, lebih tepatnya ahli hukum tata busana atau mungkin tata boga ya. Nah si RH ini pernyataannya jelas-jelas memperlihatkan bahwa dirinya nggak paham tentang agama. Karena apa? Karena dia mengatakan ya fitnah itu diperbolehkan atau gugur ya jika dilakukan demi kepentingan publik. Lah kok begitu? Aduh, dapat ilmu dari mana orang ini ya? Fitnah ya fitnah, koplak. Astagfirullah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Dan fitnah itu akan batal kalau seseorang itu bertindak. Apa tadi? Fitnah itu akan batal apabila seseorang bertindak demi kepentingan publik itu. Matamu itu, Rapli Harun, bodat kau memang. Makanya kau ngajinya jangan di Monas. Di mana kau ngajinya? Di Monas. Kalau di Monas ya, makanya kau ngaji jangan di Monas sama orang Monas. Kalau orang Monas itu ya, kalau mau sholat ya di tengah jalan, kencingnya di bawah pohon kayu di pinggir jalan, tidurnya yang di masjid. Biar tahu kau, itulah kau kelompokmu. Makanya kau bodoh dan tolol, ya kan? Iya, gelar kau aja doktor, iya doktor Randos, insinyur, tapi tolol kau. Udah jelas-jelas disebut di situ ya.
Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Membunuh itu dosanya besar, lebih besar lagi memfitnah. Biar kau tahu. Jangan kau bolak-balik, woi Rapli Harun, Kadrun. Kadrun tuh jelas-jelas nggak ada otaknya di pantat kalau duduk kecepit, jadi nggak berfungsi. Itulah kau, ya. Menghalalkan berbagai macam cara untuk memfitnah Pak Jokowi. Itulah kelompokmu, kaulah. Kau didasarkan dari orang sakit hati. Seperti ini, sakit hati di masa kepemimpinan Bapak Jokowi. Titik, kami rakyat yang menilai. Bodat, biawak lumpur. Kau gosok gigi kau tuh kalau mau ngomong ya. Nggak laku lagi kau jual obat. Obat kuratmu, minyak wangimu sudah nggak laku lagi. Kami sudah pada cerdas. Ya, masyarakat ini sudah pada cerdas. Yang sebenarnya pemecah belah umat tuh kalian lah. Ya, dari segi manapun kalian pengacau di NKRI. Jujur ya, kalau saya jadi presiden, udah ku buang kalian, ku keluarkan dari negara Republik Indonesia. Gak laku tuh manusia kardus macam kalian, ya, kadrun, otaknya separuh, ya. Salam hormat. Semoga kau dan kelompokmu cepat di penjara, biar hilang perusak NKRI. Merdeka, hidup Pak Jokowi. Mau apa kau? Iku karepmu dewe, Kirun, ya. Si Kirun buat pasal sendiri. Fitnah itu batal kalau untuk kepentingan publik. Inilah yang saya katakan ahli hukum tata busana, ya kan? Ahli hukum tata boga. Dia ngakunya ahli hukum tata negara, tapi omongannya ngaco semua, ya. Intinya saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan, ya, terkait ada kata-kata yang mungkin kurang enak didengar, ya, melanggar norma kesopanan, norma kesusilaan, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong dimaklumi dan jangan diikuti kalau ada, ya. Lanjut. Nah, sekarang gantian, mari kita bedah si Roy Panci ini pakai ilmu Katuranggan Jawa versi Primbon kuno. Senyum lebar, ketawa ngakak. Tapi itu bukan tanda bahagia, itu tanda otaknya udah nggak bisa diajak mikir serius. Ketawanya kayak toa masjid jebol, berisik, nyaring, tapi isinya cuma feedback kosong. Kumisnya serius, itu bukan simbol gagah. Itu lebih mirip saringan combran di bibir. Bedanya, combran masih bisa nyaring sampah, kalau ini malah sampahnya sendiri yang keluar dari mulutnya. Ngomongnya gede, ketawanya gede, tapi isinya nihil. Ibarat nasi kotak dari panitia abal-abal. Kotaknya bagus, isinya cuma sambal sama kerupuk melempem. Orang kayak gini tuh kalau masuk debat, bukannya ngasih argumen, malah ngasih polusi suara. Keras kepala, jangan ditanya. Kepala dia tuh kayak batu kali, keras, berat, dan paling cocoknya cuma buat nimpuk anjing. Dikasih fakta, dia bantah. Dikasih bukti, dia ngeles. Lah, kalau dikasih cermin, dia pasti marah karena ngelihat muka badutnya sendiri. Intinya, dia ini paket komplit. Mulut nggak bisa dipercaya, otak keras kepala, hati licik, muka badut. Satu-satunya fungsi dia ketawa lebar begini cuma satu. Biar kita semua sadar, ternyata kebodohan kalau dibungkus dengan senyum lebar, tetap aja kelihatan tolol. Gimana menurut teman-teman analisis netizen barusan yang disampaikan melalui video hasil rekayasa AI terkait analisis watak si Rai Panci berdasarkan Katuranggan Jawa, ya. Barusan sudah kita saksikan, cukup panjang, ya. Nah, silakan teman-teman menulis di kolom komentar apakah, ya, analisis, ya, atau ramalan yang disampaikan oleh AI barusan itu benar ataukah keliru, ya. Lanjut. Ya, pertama, saya pikir kita kok nggak membangun ya masalah negara ini dengan husnudzon, prasangka baik. Artinya prasangka baik kalau ditunjukkan selesai. Jangan kemudian membangun suudzon. Nanti kalau ditunjukkan akan. Hei Tompel, bacotmu tuh licin banget,
kayak belut disiram minyak jelantah. Kayaknya tiap pagi kamu bukan cuci muka terus sikat gigi, tapi kamu malah kumur-kumur pakai oli bekas. Kemarin mulutmu ngoceh kayak toa masjid rusak. Ijazah palsu, penjarakan Jokowi. Sekarang begitu kamu kepepet dan pintu penjara udah kelihatan di depan mata, gaya bicaramu berubah jadi ustadz mendadak. Kita harus husnudzon. Astaga, licin banget mulutmu, Pel. Hei, Tompel, jangan sok suci di ujung tanduk. Dari dulu bacotmu bau sampah politik, sekarang malah jadi tai onta kering. Keras, bau, tapi tetap menjijikkan. Udah, jangan banyak drama. Ikutin aja jalur hukum sampai sidang. Biar rakyat lihat langsung siapa yang bener, siapa yang ternyata cuma badut murahan yang doyan main fitnah. Tanda-tanda Tompel sudah yakin bakal kalah. Ya iyalah, ya kan? Orang ini kan sebetulnya saat ini itu sedang ya ibaratnya bermain sepak bola gitu ya. Orang ini hanya berfokus gimana caranya tidak menambah kekalahan ya. Jadi mungkin sekarang sudah 10-0 ya. Dia tidak lagi berharap bisa membalikkan keadaan, menang atau mencetak gol. Dia hanya berharap gimana caranya tidak kebobolan lagi menjadi 11-0 ya. Cukup 10-0 aja. Ujung-ujungnya merayu Pak Jokowi untuk minta maaf. Aduh, Pel. Udah yakin kau ya, klien yang kau bela sebentar lagi akan ya kan menuju balik jeruji besi. Lanjut. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagi kita semua, termasuk kepada UGM, termasuk kepada saudara Jokowi, ingin tidak sih segera melerai perseteruan anak bangsa ini agar persoalannya segera tuntas? Kalau memang maunya panjang sampai pengadilan, nggak ada masalah. Nanti ada banding, ada kasasi, ada PK, oke, nggak ada masalah. Lama sekali ingin ini segera tuntas gitu loh. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan, nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu. Kalau itu bisa dituntaskan tanpa pengadilan, nggak ada masalah juga bagi publik, bagi klien kami juga begitu. Ahmad Khosinudin, atau yang akrab dipanggil Tompel, yang tiba-tiba tampil bak pahlawan kesiangan, ngajak Presiden Jokowi untuk damai di luar pengadilan. Kedengarannya bijak? Enggak, ini jelas-jelas manuver politik licik. Bayangin aja, orang yang dari awal menuding Jokowi tanpa bukti, sekarang minta masalahnya diselesaikan di luar pengadilan. Kok lucu ya? Tuduhan udah disebar, opini publik udah digiring, tapi giliran diminta pertanggungjawaban di depan hukum, malah ngajak damai. Ini jelas bukan soal kebenaran hukum, ini soal kepanikan dan ketakutan menghadapi proses pengadilan. Karena begitu kasus ini masuk meja hijau, semua drama akan terbongkar. Khosinudin punya gaya khas, bicara berputar-putar, penuh istilah hukum, seolah-olah paling paham konstitusi. Tapi kalau kita bongkar satu persatu, semua argumennya rapuh. Dia sengaja merendahkan Jokowi dengan memanggil saudara Jokowi. Strategi murahan untuk menjatuhkan wibawa presiden di mata publik. Dia juga nyerang UGM, bilang kampus buang badan. Padahal UGM udah tegas, ijazah Jokowi asli. Fakta akademik udah jelas, tapi Khosinudin terus bikin drama, karena drama itulah senjata utamanya. TPUA pengen dicap aktivis pembela kebenaran. Mereka bilang sedang melawan kriminalisasi. Tapi mari kita jujur, kalau nuduh orang tanpa bukti, itu bukan aktivisme, itu fitnah. Hukum harus ditegakkan. Bukan berarti kalau Anda pengacara atau mengatasnamakan rakyat bisa semena-mena menuduh orang seenaknya. Dan ini bukan sekadar serangan ke Jokowi pribadi. Ini serangan ke supremasi hukum. Kalau tuduhan serius seperti ini dibiarkan tanpa bukti, negara ini bisa rusak. Kita akan hidup di era opini liar, bukan era hukum. Permintaan selesaikan di luar pengadilan adalah pengakuan tidak langsung. TPUA nggak siap dengan bukti. Mereka hanya punya panggung, bukan kebenaran. Jokowi dengan sikapnya yang tenang justru menghantam balik propaganda ini dengan langkah hukum. Dan itu langkah yang benar. Negara tidak boleh tunduk pada fitnah murahan. Kalau TPUA berani menuduh, hadapi pengadilan. Kalau tidak siap, berhenti berkoar di depan kamera.
Tokoh yang paling rajin menghembuskan isu ini adalah Ahmad Kosinudin alias Tompel, pengacara tim pemburu ijazah palsu Jokowi, TPUA. Di setiap kesempatan ia berupaya menciptakan kesan seolah Jokowi adalah sosok yang bersalah, seorang pemimpin yang terbukti memalsukan ijazahnya. Padahal sampai hari ini bukti sahih tidak pernah mereka hadirkan. Yang ada hanyalah retorika murahan, kalimat berputar-putar, dan logika yang dipelintir habis-habisan. Kosinudin bahkan punya cara tersendiri untuk merendahkan Jokowi. Ia tidak pernah menyebutnya Pak Jokowi atau Presiden Jokowi, tetapi selalu saudara Jokowi. Seakan-akan Jokowi bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang bisa dipermalukan seenaknya. Padahal faktanya jelas, Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 yang sudah 2 kali dipilih rakyat secara demokratis. Retorika semacam ini tidak hanya merendahkan Jokowi, tetapi juga merendahkan suara mayoritas rakyat Indonesia. Kalau kita dengarkan argumen Kosinudin, ada pola yang selalu muncul. Narasi panjang, penuh drama, tapi minim substansi. Ia terus menekankan bahwa masalah ini bisa selesai tanpa pengadilan. Cukup dengan Jokowi menunjukkan ijazahnya. Sekilas terdengar masuk akal, tapi kalau kita telisik lebih dalam, itu justru jebakan logika. Mengapa? Karena logika, tunjukkan ijazah, selesai perkara adalah cara licik untuk menekan Jokowi agar tunduk pada fitnah. Bayangkan, kalau seorang presiden mau saja membongkar semua dokumennya, setiap kali ada kelompok kecil menuduh tanpa bukti, maka negara ini akan dikuasai isu murahan. Supremasi hukum runtuh. Tuduhan tanpa dasar jadi senjata politik. Inilah yang Kosinudin harapkan. Menjatuhkan martabat Jokowi tanpa harus membuktikan apapun di pengadilan. Lebih jauh, Kosinudin menggunakan gaya bicara seolah ia mewakili kepentingan publik. Padahal, publik yang mana? Survei menunjukkan lebih dari 70% rakyat tidak percaya bahwa ijazah Jokowi palsu. Jadi siapa sebenarnya yang ia bela? Jelas, klien dan kelompoknya sendiri. Bukan publik, bukan kebenaran. Mari kita kembali ke fakta. Universitas Gadjah Mada, UGM, kampus tempat Jokowi kuliah, sudah membuat pernyataan resmi dalam 10 poin tegas. Jokowi adalah alumni UGM, ijazahnya dikeluarkan tahun 1985 dan ijazah itu otentik. Universitas Gadjah Mada tidak pernah menarik atau meragukan pernyataan ini. Mereka juga menegaskan bahwa tanggung jawab penggunaan ijazah ada di tangan pemegangnya. Dalam hal ini Jokowi, dengan sikap resmi UGM ini, seharusnya isu ijazah palsu berhenti di sini. Tapi tidak. Kosinudin dan TPUA tetap memelintir fakta, seolah UGM buang badan. Mereka ingin publik percaya bahwa UGM tidak mau bertanggung jawab. Padahal posisi UGM sangat jelas. Ijazah asli, titik. Jika ada pihak yang masih meragukan, maka jalannya adalah pengadilan. Hukumlah yang bicara, bukan opini liar. Tapi Kosinudin justru menghindari pengadilan. Mengapa? Karena di pengadilan, semua tuduhan harus dibuktikan dengan data, dokumen, dan saksi yang sah. Tidak ada ruang untuk drama. Tidak ada tempat untuk retorika kosong. Di negara demokratis, semua tuduhan terhadap pejabat publik harus dibuktikan di pengadilan. Itu prinsip dasar supremasi hukum. Kalau TPUA benar-benar yakin Jokowi memalsukan ijazah, seharusnya mereka senang kasus ini masuk ke pengadilan. Di sanalah mereka bisa membeberkan bukti, memanggil saksi, dan menguji kebenaran. Tapi yang kita lihat justru sebaliknya. Kosinudin mati-matian mendorong penyelesaian di luar pengadilan. Kenapa? Karena ia tahu tuduhan itu rapuh. Mereka tidak punya bukti kuat, hanya narasi yang digoreng di media sosial. Kalau kasus ini masuk pengadilan, semua kelemahan akan terbuka. Semua propaganda mereka akan runtuh. Jadi lebih aman bagi Kosinudin untuk terus menggiring opini publik, menciptakan kebisingan politik, dan berharap citra Jokowi tercoreng. Tapi cara ini hanya mempermalukan dirinya sendiri. Publik semakin cerdas. Orang tahu mana kritik yang berbasis data, mana yang hanya fitnah politik. Isu ijazah palsu sudah lama kehilangan kredibilitas. Narasi ini sekarang hanya jadi bahan propaganda murahan. Kita harus jujur. Ahmad Kosinudin bukanlah pengacara yang memperjuangkan kebenaran hukum. Dia lebih mirip pengacara sensasi. Setiap pernyataannya selalu dikemas dramatis, penuh sindiran, seolah dia pahlawan. Padahal, ia hanya berusaha membela kepentingan segelintir pihak yang ingin merusak citra Jokowi. Di satu sisi, ia menuduh Jokowi memalsukan ijazah. Di sisi lain, ia sendiri tidak mampu menghadirkan bukti konkret. Kalau benar ada bukti, bawa saja ke pengadilan.
Tapi itu tidak pernah terjadi. Malah dia mengajak publik percaya pada opini, bukan fakta. Ini gaya pengacara yang tidak profesional, mengandalkan panggung media, bukan meja hijau. Sikap selesaikan di luar pengadilan juga menunjukkan bahwa Kosinudin takut pada proses hukum. Padahal hukum justru akan melindungi semua pihak. Kalau ia yakin tuduhannya benar, pengadilan adalah tempat paling tepat. Tapi kalau ia tahu tuduhannya lemah, maka ia memang hanya ingin bermain isu. Sebagai warga negara, Jokowi berhak membela diri. Ia berhak melaporkan orang-orang yang menuduh tanpa bukti, karena fitnah adalah kejahatan. Fitnah mendarah daging lebih berbahaya dari sekadar kritik, karena ia mengikis kepercayaan publik dan mencemarkan nama baik seseorang tanpa dasar hukum. Jokowi tidak sedang mengkriminalisasi aktivis, seperti tuduhan Kosinudin. Jokowi hanya menggunakan haknya untuk mencari keadilan. Justru mereka yang menebar fitnah tanpa buktilah yang harus mempertanggungjawabkan ucapannya di pengadilan. Drama ijazah palsu ini tidak lebih dari permainan opini. Ahmad Kosinudin dan TPUA sudah kehilangan pijakan moral karena gagal menghadirkan bukti konkret. Retorika selesaikan di luar pengadilan hanyalah taktik untuk menghindar dari tanggung jawab. Iyalah. Jadi yang memfitnah itulah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kok bisa-bisanya Jokowi yang disalah-salahkan agar Jokowi menarik laporannya, kemudian tidak melanjutkan isu ijazah palsu ini karena hukum. Lah ya kalian yang menuduh kok. Ya kan? Kalau lebih parah lagi kalimatnya begini, kalian yang memfitnah kok, ya kan? Kalian yang mencemarkan nama baik Pak Jokowi kok. Nah, iya silakan pertanggungjawabkan aja dulu, ya kan? Kalau Anda sudah yakin kalian akan kalah, ya sudah gimana lagi, ya kan? Nasi udah jadi bubur, ya. Cuma sebetulnya saya yakin Pak Jokowi itu tidak akan saklek kok. Kalau misalnya kalian itu mau meminta maaf, ya datang ke rumahnya Pak Jokowi bareng-bareng, ya diliput oleh media, memohon maaf yang sebesar-besarnya, kami telah salah, kami telah keliru, selama ini kami ya secara langsung maupun tidak langsung telah mencemarkan nama baik Pak Jokowi, kami mohon maaf. Yakin saya Pak Jokowi pasti akan mencabut laporannya. Tapi kan kalian enggak. Udah terdesak masih aja ngotot-ngotot, caci sana caci sini, malah menerbitkan buku, ya kan? Katanya Mas Ian Jibril itu kan perilaku atau kelakuan orang yang sudah kagak waras gitu loh. Mencaci, memaki, menghina, ya, mencemarkan nama baik ataupun memfitnah, ya. Itu bisa dilaporkan walaupun hanya ya diucapkan gitu loh. Jadi fitnahan, cacian itu diucapkan, itu sudah kena pasal gitu loh. Ya, bisa dipersoalkan atau bisa berisiko hukum gitu loh. Apalagi cacian, makian, ya, fitnahan, pencemaran nama baik ini dibukukan. Coba bayangin. ada aja pel kau ini pel ya. Ternyata kau sudah mulai sadar pel bahwa kalian sudah bisa dipastikan akan kalah 100-0 lah kalau permainan sepak bola itu. Dan kau saat ini mulai menggiring opini agar Pak Jokowi tidak melanjutkan tidak melanjutkan kasusnya karena hukum ya. Katanya saya yakin rakyat bersedia, tidak keberatan. Rakyat yang mana yang kau sebut-sebut itu? Kalau klienmu sudah pasti nggak keberatan, ya gimana lagi ya kan? Orang sebentar lagi akan meringkuk di balik jeruji besi. Ya lebih baik nggak keberatan lah ya kan, daripada keberatan masuk penjara. Tapi percuma bel ya kan. Nasi udah jadi bubur dan nggak mungkin Pak Jokowi akan menarik kembali laporan ya atas pencemaran nama baik ya dirinya yang udah kalian injak-injak gitu. Udahlah, tunggu aja pel ya. Sebentar lagi kalian akan mendapatkan kado sangat istimewa dari Polda Metro Jaya berupa rompi oren. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung gitu maksud saya ya. Kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam
NKRI.